Hari ini materinya luar biasa ya, Mbak Dini. Ya, luar biasa banget, Mbak. Sharingnya juga luar biasa hari ini. Iya, Karena waktu kita langsung aja ya Mbak Dini ke materi betul. selanjutnya. Pasti ini masih semangat ya mama papanya atau udah mulai capek? Saya harap mama papa masih semangat untuk mendengarkan ya sampai akhir. Karena kita masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh Dan tidak Ibu kalah seru ya, Fatma. Mbak ya. Dan Iya, tidak nggak kalah nggak kalah pentingnya seru juga. lagi apa dibandingin yang tadi ya. Tadi Iya, kita udah betul. dapat banyak dari Ibu Sulis. Kita mau tambahkan lagi dari sisi eh, psikolog dan siang ini akan diisi oleh Ibu Fatma dari Bali. Bu Fatma udah join dengan kita. Sudah, halo selamat siang Mbak Susan, Ya, Mbak halo Dini. Bu Fatma. Selamat siang, Ibu Fatma. Halo, Mohon maaf ya, selamat Bu, siang. kalau waktunya agak mundur jadinya. Nggak apa-apa, seru. Saya juga sambil mendengarkan tadi. Saya juga jadi ikutan belajar dari apa yang disampaikan oleh Bu Sulis dan pengalaman dari Mama Awam tadi. Baik. Iya, Mungkin waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Fatma. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan selamat sore ya, mungkin di Bapak Ibu di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Izinkan perkenalkan nama saya Fatma, saya psikolog klinis. Izinkan saya untuk sharing kali ini berkaitan dengan tips and trick pembelajaran untuk anak-anak atau dengan rumu wicara ya. Oke, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Mudah-mudahan sudah ya. ya sudah, Bu. Oke. Karena waktunya sangat singkat, sebenarnya seru ya. Saya sangat mengapresiasi sekali antusias dari Mama Papa hebat di sini yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan Bu Sulis tadi, mendengarkan Mama Awam, dan juga bisa mendengarkan saya di sini. Saya mungkin lebih banyak berbagi pengalaman ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sulis, yang berkaitan dengan apa yang saya pelajari dari sisi psikologis. Bisa kita bayangkan ya Bapak dan Ibu atau Mama Papa hebat bahwa kalau dulu situasinya di pembelajaran itu di kelas diajarkan oleh guru gitu, atau anak-anak datang ke sekolah, pasti kebayang ya tiap pagi nganter sekolah gitu. Tapi mulai di tahun 2020 semuanya mulai berubah ya, mulai berubah menjadi seperti ini. Jadi mama dan papa jadi lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak di rumah gitu, karena semuanya berbasis daring atau berbasis online, sehingga pasti akan ada banyak tantangan di sini. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sulis sebenarnya sudah padat sekali dan sudah jelas sekali terkait dengan proses pembelajaran seperti apa yang sebaiknya untuk dilakukan sehingga proses belajar itu lebih efektif. Yang mungkin bisa saya highlight atau garis bawahi adalah tadi ya Bu Sulis juga menekankan bahwa perhatikan kesehatan anak. Tidak hanya kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara psikologis. Itu juga menjadi catatan buat kita semua, para mama dan papa yang sedang mendampingi anak-anak kita yang belajar secara daring. Nah, saya mau tanya dulu ke Mama Papa hebat, sejauh ini apa sih yang Mama Papa rasakan gitu dengan kondisi pembelajaran daring? Sekalipun mungkin tadi Bu Sulis juga sudah menyampaikan ya berdasarkan hasil survei, kemudian ada curhatan-curhatan dari Mama dan Papa gitu ya, mungkin ada yang jenuh, kemudian mungkin ada yang lelah, atau ada yang merasakan kondisi-kondisi yang lainnya. Mungkin bisa Mama dan Papa boleh sharing di kolom chat apa sih sejauh ini sampai dengan di titik ini ketika mendampingi anak-anak kita yang sedang belajar daring, apa sih yang Papa rasakan? Mungkin bisa sharing ke kami apa saja yang Mama Papa rasakan di kolom chat. Saya pengen tahu.
lost learning, lalu ada yang ya ada lost learning, kemudian ada hal yang lain kah? Anak jadi susah disiplin, oke, anaknya jadi susah untuk berkonsentrasi. Lalu ada lagi kah Bapak dan Ibu atau Mama dan Papa, mood anak jadi nggak stabil? Kadang moodnya kita juga jadi nggak stabil ya, moodnya Mama dan Papanya juga kadang jadi nggak stabil. Bosan, mengaduk-ngaduk rasa dan maminya, wah bad mood anaknya, betul. Sulit jadi nggak fokus, kalau diajarin banyak alasan, susah dikondisikan, motivasinya kurang. Wah, banyak ya, ada kondisi-kondisi, berarti bayangannya adalah banyak kondisi-kondisi yang emosi-emosi negatifnya jadi lumayan banyak muncul ya, Mama dan Papa. Memang berdasarkan dari hasil riset seperti itu. Sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sulis bahwa pembelajaran daring ini memang memiliki banyak tantangan. Tidak hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga untuk orang tuanya. So, sebelum saya mungkin lanjut ke tips and trick, apa yang bisa kita lakukan, coba deh kita concern, kita lebih memperhatikan diri kita terlebih dahulu ya, Mama dan Papa. Jadi, oke. Kita akan kupas satu-satu pembelajaran daring untuk disabilitas rumu dan bicara ini. Di sesi saya mungkin lebih ke sisi psikologisnya sebelum kita lari atau kita lanjut ke sisi psikologis dari anak atau apa yang bisa kita lakukan kepada anak kita. Yuk tolong diri kita terlebih dahulu sebagai pendamping dari anak. Ada yang mengalami stres? Mama dan Papa hebat di sini. Seperti perasaan tertekan, penuh dengan masalah, dan terancam oleh kehidupan. Adakah yang kayak udah mumet banget gitu ya? Jenuh gitu, atau misalnya udah stuck banget gitu rasanya, stres, oke, hampir gila, Bunda Zara menyampaikan seperti itu. Itu satu sisi yang positif ya Ibu, artinya ada kesadaran itu bahwa oh ada nih di bagian diri saya yang kayak udah stres gitu. Coba dikenali ya, Mama dan Papa hebat di sini. Apa sih yang sebenarnya ada bertambah beban, merasa lelah, betul. Ada perasaan-perasaan ini yang muncul. Tetapi kalau seandainya Mama dan Papa mungkin belum bisa mengidentifikasi atau mengenali diri sendiri bahwa saya ini lagi stres nggak ya gitu. Coba deh, saya mau kasih gambaran ke Mama dan Papa bahwa tubuh kita tuh punya loh reaksi kalau kita lagi stres tuh gimana. Sebelum kita kenali anak kita lebih jauh, yuk kita kenali diri kita. Sehingga kita bisa mengelola diri kita terlebih dahulu sebelum nge-push atau misalnya kita memberikan, atau bukan, nge-push pun juga nggak boleh ya. Artinya sebelum kita mendampingi anak kita. Sip. Ini nih yang pertama. Kadang kita stres. Kalau ditanya lagi stres enggak biasa aja gitu. Atau misalnya kalau ditanya lagi stres Kak, enggak gitu. Atau enggak gitu. Jadi lebih sering jawabnya enggak atau bahkan mungkin kurang mengenali sebenarnya gejala-gejala stres itu seperti apa. Mama dan Papa bisa cek ya ke diri sendiri ya, bahwa sebenarnya tubuh kita ini bisa knock-knock gitu ya, kayak tok-tok-tok gitu. Kayak udah memberikan alarm ke diri kita. Halo Mama Papa, sebenarnya udah stres nih, udah merasa tertekan nih gitu. Tapi kadang memang nggak langsung terbesit, wah saya lagi stres gitu, kadang enggak. Gejalanya bisa berbeda-beda. Nah, coba kita kenali ini. The first one adalah sakit kepala. Kadang-kadang kita jadi sakit kepala, udah minum obat penghilang nyeri juga nggak hilang sakit kepalanya. Udah diminumin kopi misalnya, yang udah biasa minum kopi juga nggak hilang sakit kepalanya. Itu adalah salah satu gejala awal ya, bahwa kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung jadi sakit kepala. Kemudian yang kedua, bisa jadi nafasnya terasa sesak atau terasa berat. Ya. Di situasi yang seperti ini, situasi yang nggak mudah, penuh dengan tekanan, biasanya akan jadi lebih sesak, nafas akan jadi lebih pendek. Dan ini yang biasanya juga memicu emosi kita jadi cenderung kurang stabil biasanya. Berikutnya adalah tegang otot. Mulai nih pegel-pegel di sini atau mulai terasa cengeng gitu ya kalau bahasanya di bagian leher atau di bagian bahu gitu. Udah mulai terasa pegel-pegel. Udah deh tak ambilin koyo, aku tempel di sini. Kok nggak hilang pegelnya gitu. Ambilin lagi minyak yang agak lebih hangat atau lebih panas. Gosok lagi di sebelah sini. Loh kok juga nggak hilang gitu.
mulai dikenali apakah memang itu alarm dari tubuh kita bahwa kita sedang stres. Terus kadang-kadang tenggorokannya jadi nggak nyaman, jadi suka gitu ya, atau misalnya jadi terasa kering gitu, itu biasanya muncul sebagai gejala stres. Jadi nyeri punggung atau nyeri punggung, kemudian juga nyeri pada bahu, itu tadi ya, juga tegang-tegang otot seperti tadi. Yang terakhir adalah tidak merasa lapar atau perutnya jadi nggak nyaman. Biasanya respon yang paling sering muncul adalah jadi gejalanya jadi kayak mah gitu ya, jadi kayak ada perih-perih gitu di ulu hatinya gitu. Yuk minum antacid gitu ya, obat hilang nyeri mah atau rasa nyeri ulu hati gitu. Tapi kok nggak hilang-hilang gitu ya, dimakanin juga kok nggak hilang-hilang gitu. Ketika gejala ini udah datang, Bapak dan Ibu atau Mama Papa hebat kalian, coba deh dicek. Jangan-jangan ini adalah gejala dari stres. Kadang ada juga gejalanya disertai dengan lelah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Tapi pastikan bahwa Mama dan Papa tuh nggak lagi anemia ya. Jadi gejala lelah, letih, lesu, lunglai itu ada, tapi nggak lagi anemia. Tapi itu ada gitu, itu muncul gejala fisik seperti itu bisa jadi adalah gejala dari stres. Berikutnya, ada pula nih di antara kita yang jadi nggak bisa berkonsentrasi, jadi sulit fokus. Jadi kayak, kok jadi kalau udah dikasih sesuatu kok jadi terdistrak ya, jadi nengok kanan, nengok kiri, atau jadi nggak bisa, jadi mudah teralihkan gitu. Atau misalnya harusnya ngajar anak gitu, tapi kepikiran cucian di sini, jemuran, setrikaan, yang lain-lainnya gitu yang jadi muncul dalam satu waktu. Atau misalnya lagi masak gitu ya, yang kepikiran adalah, aduh besok nanti anak saya belajarnya gimana ya, besok ini ya, apa kuotanya masih ada nggak ya gitu, atau misalnya besok sinyalnya bagus nggak ya, besok proses belajarnya akan lancar nggak ya, jadi banyak banget yang ada di pikiran kita. Berikutnya adalah gejala dari tubuh kita adalah menjadi sangat sensitif, mudah menunjukkan emosi negatif. Ya, jadi kadang-kadang jadi kayak, misalnya anak minta dikit gitu ya, atau misalnya mau melakukan kesalahan, atau bahkan nggak melakukan kesalahan, kitanya jadi baper gitu, kitanya jadi sensitif banget, kayak ini anak kok nggak bisa dikasih tahu, kayak gitu kesannya jadinya, padahal sebenarnya itu enggak. Mungkin sebenarnya itu adalah situasi yang netral, tapi karena kondisi kita yang sedang dalam tertekan, akhirnya kayak ditoel dikit, digituin dikit sama anak kita, jadi langsung kayak tertrigger gitu ya, langsung jadi kayak langsung naik tegangannya gitu, gitu. Jadi lebih sensitif, jadi mudah sedih, jadi mudah marah, jadi mudah meletup-letup biasanya emosi-emosi negatif yang muncul. The next one adalah bisa jadi nggak nafsu makan, atau jadi Mama dan Papa malah jadi makan lebih banyak, atau jadi kayak kayak ngelaper terus bawaannya, atau jadi nggak nafsu. Efek berikutnya adalah kelelahan. Tadi udah ada ya di kolom chat yang kayak habis banget energinya, kayaknya udah recharge, kayaknya udah mencoba untuk memberi jarak dengan situasi yang membuat stres, tapi kok kayaknya masih aja ngerasa capek. Kadang nggak ngapa-ngapain gitu misalnya ya, kayak nggak ada aktivitas fisik yang berat, tapi kok kayaknya lelah aja gitu, kayak habis aja gitu rasanya energinya. Last one adalah sulit atau jadi banyak tidur. Tiap malam gitu kok jadi sulit tidur gitu ya, suka tidurnya kebangun, atau kualitas tidurnya jadi nggak terlalu bagus. Coba dicek ya, Mama dan Papa hebat ya. Jangan-jangan ini juga sedang terjadi di Mama Papa kondisinya saat ini. Tetapi, nah situasi ini memang nggak jarang, dalam situasi sehari-hari bisa jadi terjadi. Tapi di kondisi pandemi seperti ini, apalagi ditambah dengan situasi pembelajaran daring gitu ya, yang juga penuh dengan tantangan, kadang perasaan itu membuat kita jadi terjerat ya, dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita jadi mudah marah gitu ya, jadi tegangan tinggi gitu kalau tiap kali ada isu atau ada apa gitu yang sedikit. Apalagi ketika belajar dengan anak gitu ya. Ketika anak nggak bisa gitu misalnya, tuh jadi kayak helaan nafasnya tuh jadi panjang banget gitu ya, atau jadi singkat gitu. Kemudian jadi rasa cengang gitu di kepala gitu, besok pelajaran online pagi gitu. Atau misalnya jadi resah, jadi gelisah ketika besok akan belajar nih, besok materinya apalagi ya. Atau jangan-jangan ketika ada kondisi-kondisi pernah ada pengalaman di mana anak jadi tantrum gitu ya ketika belajar online, jadi kayak kepikiran besok tantrum lagi nggak ya, besok jadi teriak-teriak lagi nggak ya, besok bakal kayak gimana nih. Atau jadi ada respon-respon di antara kita yang menyalahkan sekitar kita. Ini kayaknya harusnya nggak gini nih, harusnya pemerintah nih yang kayak gini,
harusnya gurunya nih yang gini. Harusnya. Jadi harus kata ada pokoknya gitu ya. Pokoknya. Padahal nggak tahu untung pokoknya segitu, untungnya berapa gitu kan ya. Kalau kita hitung-hitungan dagang kan ya, pokoknya harus gini. Tapi jadi suka menyalahkan sekitar kita ketika kita punya konsep itu. Padahal kita sebenarnya belum bercermin ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih? Jangan-jangan kita sendiri yang belum bisa memenuhi kebutuhan diri kita. Lalu tangki kita nih udah habis untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di sekeliling kita, termasuk anak kita yang butuh pendampingan. Atau bisa jadi ketika respon stres itu muncul, jadi rembet gitu ya ke lingkup kehidupan yang lainnya. Jadi hubungan ke suami atau ke istri atau ke pasangan jadi nggak baik. Atau misalnya ke relasi-relasi yang lain jadi nggak baik. Padahal sebenarnya itu adalah kitanya sendiri yang lagi berproses. So, Bapak dan Ibu atau Mama Papa hebat, jika Bapak dan Ibu atau Mama dan Papa hebat sedang di situasi seperti itu atau sedang mengalami situasi yang itu di saat ini, percayalah bahwa Mama dan Papa hebat tidak sendiri. Jadi gejala yang tadi juga bisa dialami oleh anak-anak kita, baik itu remaja, dewasa, atau bahkan orang tua di sekeliling kita. Itulah mengapa tadi saya sampaikan, kita perlu untuk mengenal diri kita terlebih dahulu, dampingi diri kita terlebih dahulu, untuk bisa menjadi lebih baik sebelum kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam proses belajar. Kebayang ya, kalau kita aja udah kenal sama respon stres kita juga jadi lebih kenal nih, kalau anak kita tiba-tiba teriak, tiba-tiba, Dek makan, dikasih tahu makan aja bisa tantrum kan, kalau misalnya terus, ayo kita belajar, baru dibukain laptop aja kayaknya udah gelisah, udah mulai resah, udah mulai kayak tiba-tiba udah respon-respon yang tadi muncul. Artinya ketika kita kenal respon stres kita atau tadi gejala-gejala tadi secara fisik ataupun secara psikologis, kita juga jadi bayangan kalau anak kita melakukan hal tersebut, bisa jadi anak-anak kita juga dalam situasi yang sama seperti apa yang sedang kita rasakan. Kebayang ya? Mama dan Papa hebat ya. Jadi ketika kita kenal gejalanya untuk diri kita sendiri, kita jadi punya pegangan. Nek, kalau anak kita tantrum, ketika anak kita mulai teriak-teriak, mulai sensi, tidurnya mulai nggak bagus, mulai kayak dia ngerasa pusing-pusing, mulai sulit untuk berkonsentrasi, bisa jadi anak-anak kita yang sedang dalam kondisi stres. Itu ya, Bapak dan Ibu atau Mama Papa hebat. Kita lanjut ya. Lalu, setelah kita udah kenal nih, udah mulai bisa berefleksi ke dalam diri sendiri. Saya lagi stres nggak ya gitu. Anak-anak saya yang lagi ternyata dalam situasi belajar dari seperti ini. So, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menikmati proses belajar dari ini? Kan kita nggak bisa ya kayak pengen semaunya kita, semuanya juga ada prosesnya dan ada aturannya. Nah, yang pertama adalah, sekali lagi, sebelum kita mendampingi anak-anak kita, ada baiknya kita dampingi diri kita terlebih dahulu. Jika Mama Papa hebat sedang dalam kondisi yang tidak stabil, dari sisi psikologis sebaiknya memberi jarak pada anak terlebih dahulu. Jadi nggak memaksakan diri untuk bisa mendampingi. Kalau memang dirasa bisa atau memang membutuhkan bantuan, sampaikan. Kalau memang saya sedang membutuhkan bantuan. Daripada dalam kondisi kita lagi nggak stabil, terus kita dampingin anak kita. So, apa yang bisa kita lakukan ketika kondisi kita lagi nggak stabil, kita emosi kita lagi fluktuatif banget, naik turun banget, atau kitanya juga jadi gede banget gitu ya, atau misalnya kita juga jadi sedih banget, kayaknya udah lelah banget, kayak udah mau ya, gitu, kayak gitu rasanya gitu ya. Ketika mau dampingin anak ketika belajar, yang bisa dilakukan caranya adalah memberi perhatian pada nafas, Bapak dan Ibu. Jadi bernafaslah secara perlahan dan mulailah mengatur ritme nafas dari Mama dan Papa. Ini adalah salah satu teknik grounding ya. Jadi teknik ini teknik stabilisasi emosi sehingga kita menjadi lebih stabil gitu di situasi yang emosi yang tidak stabil atau kondisi psikologis kita yang lagi nggak stabil. Tetapi kita punya tanggung jawab nih untuk mendampingi anak kita. So kita butuh cara untuk bisa, apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa mendampingi anak saya. Beri perhatian pada nafas. Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa googling cara deep breathing atau bernafas dengan diafragma ya. Ketika kita menghirup nafas, perutnya tuh jadi buncit ya Bapak dan Ibu.
Ketika kita menghembuskan nafas, perutnya jadi kempis. Nafas yang masuk dan keluar, alangkah baiknya dari hidung. Jadi perhatian pada nafas. Kalau pikirannya lagi mumet, lagi kacau banget, lagi udah semrawut banget lah ya, udah kayak ngerasa udah nggak bisa terkontrol, jadi perhatian pada nafas. Fokus, alihkan perhatian, coba untuk alihkan perhatian Bapak dan Ibu kepada udara yang masuk dan udara yang keluar. Sekarang mungkin bisa dipraktekkan ya Bapak dan Ibu sambil ini dicontohkan. Kadang kalau kita lagi merah, bahu kita tuh jadi nguk gitu ya. Kita jadi kayak nafasnya jadi cepat. Itu yang membuat kita juga jadi semakin tidak stabil. Jadi makin deg-degan, jadi makin keringat dingin atau yang lainnya. Gejala stresnya akan semakin diperkuat. Tapi ketika kita berfokus pada nafas, kemudian nafasnya kita kelola, ketika nafas masuk perutnya buncit, ketika dihembuskan perutnya kempis. Lakukan itu sampai dirasa lebih tenang. Oke, boleh sampaikan ke dalam diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja atau all is well. Itu boleh. Sehingga kita lebih siap untuk bisa mendampingi anak-anak kita belajar. Ya. Pertanyaannya, kenapa perlu untuk menstabilkan kondisi kita terlebih dahulu sebelum kita ketemu dengan anak-anak kita? Sama kayak frekuensi ya. Gelombang pendengaran gitu ya, mungkin ibu bapak yang ada di Abdi lebih khatam gitu ya ketimbang dari saya tentang hal ini, tapi berkaitan dengan energi bapak dan ibu. Ketika gelombang kita, energi kita nggak stabil, itu tuh akan rembet ke anak kita sebenarnya atau orang yang sedang kita hadapi. So jadi misalnya kalau kita lagi memang lagi nggak stabil, kita lagi capek, kita lagi lelah, kita lagi udah mumet banget lah pokoknya gitu ya, atau lagi stres, kita mencoba menghadapi anak dan kita tidak mampu mengelola itu, responnya itu akan juga tersiarkan ke anak kita. Jadi kenapa kita jadi nggak mau dengerin, anak kita jadi mudah tantrum, ya, itu adalah bisa jadi menjadi salah satu tanda ketika kita memang belum mampu untuk mengelola apa yang ada di dalam diri kita. Ya, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah Bapak dan Ibu, Bapak, Mama, Papa hebat, tetapi ini bisa dicoba dan bisa dilatih. Semuanya berproses, jadi perlu proses dan latihan. Ingat ya, ada gelombang dan ada frekuensi, jadi semuanya akan sinkron, akan match gitu, atau dia akan bias, atau dia akan tersiarkan yang macam radio gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau gelombangnya nangkep, dia akan nangkep gitu. Jadi kalau Bapak Ibu marah, ini yang akan juga tertangkap oleh anak kita. Kalau kita tenang, ini juga yang akan tertangkap oleh anak kita. So ketika dalam kondisi tenang, semuanya akan bisa lebih didapat gitu ya, akan lebih menyerap dengan lebih. Oke, yang kedua adalah sediakan sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan fase tumbuh kembang. Tadi Bu Sulis juga sudah menyampaikan ya, Mama dan Papa hebat terkait dengan perlu kita kenal anak kita ini sudah sampai di tahapan mana. Jadi kita nggak nge-push anak kita, tapi kita kenal dia sudah sampai di fase mana. Kemudian kita juga perlu untuk menyediakan sarana yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kualitas visualnya dalam proses belajar mengajarnya juga memadai. Audionya juga memadai, sinyalnya juga memadai. Kalau memang bisa dioptimalkan, sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini tidak harus, tetapi kalau bisa dioptimalkan, ini juga berdampak kepada suasana hati yang lebih positif. Kebayang ya kalau kita lagi online kayak gini, terus sinyalnya tiba-tiba hilang gitu, terus atau misalnya kita lagi konsentrasi, terus tiba-tiba ada aja gitu ya, tantangan-tantangan dari sarana, itu juga akan membuat suasana hati kita jadi nggak baik. So, ada pula pentingnya kita juga mempersiapkan sarana yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bukan yang harus wah gitu, enggak, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan keinginan ya Bapak dan Ibu atau Mama Papa hebat, kebutuhan sekali lagi. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu bisa ciptakan ruangan yang nyaman. Ruangan yang nyaman dan juga kondusif. Alangkah baiknya bisa minim kebisingan dan juga distraksi. Artinya minim dari gangguan-gangguan suara atau misalnya distraksi, bisa jadi distraksi secara visual pun juga boleh ya. Artinya misalnya kalau banyak orang lewat dan kita kenal kalau anak kita tipenya anak yang mudah terdistraksi atau mudah memang teralihkan fokusnya, ya ciptakanlah kondisi ruangan yang nyaman sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak. Ibu Padma, mohon maaf ya. Bu, ini sepertinya slide-nya delay ya Bu ya? Ini masih di slide yang manakah?
yang beri perhatian pada nafas. Oke, sekarang sudah bergerak kah? Belum, Bu. Oke, saya stop share, saya ulangi share screen ya. Mohon maaf, di sini mulai mendung ya rasanya ya Mbak Susan ya. Iya, Bali udah katanya mulai tidak bagus lagi hari-hari ini. Oke, sudah kelihatankah nomor 2? Slide mengapa, lalu ada garis-garis. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ya, tantangan ya. Ini juga nih, ini adalah salah satu tantangan gimana kita menghadapi situasi kita lagi online ya. Kebayang ya, kita aja kadang juga deg-degan menghadapi situasi yang seperti ini, apalagi anak-anak kita gitu. Iya, Oke, apakah sudah? Belum, Nomor 2? Belum. Mungkin Masih? bisa stop share dulu, Ibu. Iya, saya sudah berkali-kali stop share. Oh, di sini masih tampak. Bisa diulang share-nya aja, Ibu. Ya, ini sambil nunggu Ibu Ya. Fatma share materinya lagi. Ini benar tadi kata Bu Fatma ya, ini satu tantangan tersendiri ya Mbak Susan ya untuk kita Iya. semua. Kita saja kadang kan kalau lagi seperti ini kan suka grogi gitu ya, suka bingung, suka gimana, apalagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya Mbak Susan. Gitu. Oke. Ya, Ibu Fatma mungkin masih ada? Atau... Oh ya, sepertinya Bu Fatma jaringannya lagi bermasalah nih ya. Mungkin sambil nunggu Bu Fatma, kita info-info mengenai door prize dulu nih Mbak Susan nih. Ya. Sambil nunggu Bu Fatma join lagi, bergabung lagi dengan kita mau menginfokan mengenai door prize yang tadi. Apa masih ingat Ibu, Mama dan Papa, door prize-nya apa? Masih ingat kah? Ya, door prize-nya adalah 2 kali sesi terapi habilitasi di PT Abdi. Kita akan mengundi siapa yang hari ini beruntung. Iya, boleh dibantu Mas Widi untuk spinnernya? Iya. Kita lihat, kita putar-putar-putar. Siapakah yang beruntung hari ini? Iya, Ibu Hanina Andini Gaisani. Bu Hanin, iya. Ibu Hanin, ada Ibu Hanin? Boleh respon melalui chat ataupun raise hand, ataupun bisa diaktifkan mikrofonnya Bu Hanin. Selamat siang Bu Hanin. Halo Bu Hanin. 2 kali panggilan, 1 kali lagi kita akan oper ya Bu Hanin. Ya, sepertinya halo Bu Hanin. Tidak ada ya Bu Hanin ya. Jadi hangus mohon maaf Bu Hanin, kita putar lagi ya. Kita putar-putar lagi. Kita putar-putar-putar lagi. Iya, atas nama Gede Ade Putra Wirawan, iya. Papa Ade mungkin hadir hari ini? Masih ada? Boleh bisa tulis atau respon di kolom chat, atau bisa diaktifkan mikrofonnya. Nah, ya, atas nama Papa Gede Ade Putra Wirawan,
panggilan terakhir. Panggilan terakhir kayak di stasiun ya. Ya, terakhir Bapak Gede Ade Putra Wirawan masih ada? Sepertinya tidak ada lagi ya. Berarti hangus nih ya. Mohon maaf nih Bapak Gede nih. Ya, kita putar lagi ya. Kita putar lagi. Oke, selamat sore. Oh sorry, lagi ngundi ya? Iya Bu, tadi sambil nunggu Ibu kita ngundi sebentar ya Bu Fatma ya. Oke. Wah seru nih ngundi. Iya, Mama Dila Utami boleh respon di kolom chat ataupun diaktifkan mikrofonnya ya. Mama Dila Utami. Udah nggak ada di partisipan, Dim. Iya, tidak ada ya. Oke, Mama Dila. Ini oke, ya kita putar lagi ya. Kita berarti hangus nih, udah 3 orang hangus nih. Aduh sayang sekali. Kita putar lagi yuk Mas Rit, kita putar. Bapak Sugeng Wijayanto? Bapak Sugeng ada? Atau mungkin pakai nama lain nih ya di Zoom, boleh diinformasikan kalau nama pada saat di pendaftar ataupun nama username-nya di Zoom ini berbeda. Mungkin bisa diinformasikan ke kita. Bapak Sugeng? Tidak ada? Tidak ada lagi. Tidak ada ya. Berarti kita langsung putar lagi yuk, Mas Pin. Kita putar nih, mama nih di grup di kolom chat nih udah pada Bismillah gitu kan. Semoga saya beruntung gitu loh. Iya Maya, semoga ya Ma. Mama Pipit Saputri Utami. Ada Mama Pipit? Mungkin kalau ada bisa tulis di kolom chat. Mama Pipit ada? Sudah nggak ada di partisipan. Oh tidak ada ya ini. Oke, ya mungkin ini sekarang Bu Fatma sudah join, mungkin langsung ke Bu Fatma dulu ya, mau ada apa-apa ya, karena udah 4 orang kita undi nih kok nggak ada nih gitu ya. Oke. Oke, iya. Mungkin Ibu Fatma sudah bergabung kembali dengan kami, Bu Fatma. Halo, masih Bu di mute, Ibu? Masih di mute, Ibu Fatma? Masih di mute ya. Ya, sepertinya masih masalah koneksi ya. Enggak, tadi saya butuh akses untuk bisa unmute. Oke. Maaf. Oke, sudah bergabung kembali Ibu Fatma. Saya izin untuk share screen ya, agar... Ya, silakan Ibu Fatma. Mohon maaf, kemarin juga kejadian di saya jam segini juga sinyalnya hilang. Oke. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Sudah terlihatkah slide nomor 2? Sudah Bu Fatma. Oke, syukurlah. Oke, tadi sudah ya di nomor 2, kemudian di nomor 3, ciptakan ruangan yang nyaman, yang kondusif, dan minim kebisingan juga distraksi. Yang berikutnya, Mama dan Papa Hebat bisa membuat dan merinci kegiatan. Artinya, misalnya besok tuh ada pelajaran apa ya, gitu. Kemudian misalnya mata pelajarannya apa ya, itu mohon untuk dibuat secara di list gitu ya. Artinya sehingga kita punya plan beberapa hari ke depan itu materinya akan seperti apa, sehingga kita bisa prepare untuk diri kita sendiri dan juga buat anak-anak kita. Biasanya apa yang sudah kita persiapkan akan lebih optimal ya kalau seandainya kecuali kayak tahu goreng dadakan itu juga tetap enak gitu ya. Tapi kalau seandainya kondisinya adalah proses belajar mengajar gitu, harapannya tidak dadakan gitu ya, tetap dibuat rincian kegiatannya.
Suara saya masih terdengarkah? Masih jelas Bu Fatma. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya adalah, nah kalau seandainya kita kegiatan namanya online atau daring itu kan semua berbasis screen ya, layar. Secara memang riset pun juga menyebutkan bahwa kalau kita lama-lama di depan layar itu juga memiliki efek kelelahan yang cukup tinggi. Jadi kebayang ya Mama dan Papa hebat juga bagaimana kondisi anak-anak kita. Terbayang bahwa situasinya juga melelahkan buat kita semua. So, ketika sudah di luar dari kegiatan belajar mengajar, yuk coba kegiatan-kegiatan yang non-screen, artinya nggak pakai layar, baik itu televisi, laptop, handphone, dan yang lain sebagainya gitu ya. Walaupun itu sifatnya kayak hiburan, yuk misalnya cari video-video gitu ya di YouTube gitu kan, mungkin biar bisa ada hiburan-hiburan gitu buat anak-anak kita gitu. Tapi itu juga bersifat screen dan akhirnya juga akan membuat secara fisik kita tuh juga akan menjadi lebih lelah. Ayah dan Mama Papa hebat. Jadi misalnya tadi Bu Sulis juga udah menyampaikan ya bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sensori gitu ya, sensori motorik gitu. Bisa jadi misalnya kegiatan-kegiatan outdoor atau misalnya memasak bersama, bermain, olahraga dan lain sebagainya, itu juga membantu kita untuk bisa lebih lekat gitu ya dengan anak tanpa adanya screen, dan anak juga bisa mereduce tekanannya gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang berbau layar gitu atau bersifat yang banyak ada kalau layar kan juga melelahkan untuk mata gitu. Jadi itu juga bisa anak-anak kita juga bisa recharge gitu. Kemudian berikutnya adalah ini yang nggak kalah penting ya, Mama dan Papa hebat. Artinya kalau tadi dari sisi pembelajaran sudah dikenalkan oleh Bu Sulis secara detail, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, tips and triknya. Secara psikologis kita juga perlu untuk melatih dan melatih anak-anak kita untuk mengenal dan mengekspresikan emosinya. Sehingga kita nggak kaget-kaget kalau seandainya dalam situasi belajar, mungkin pas ketika anak kita jenuh, anak-anak kita jadi tantrum gitu ya, jadi teriak atau misalnya jadi nggak fokus, jadi yang lainnya gitu ya, atau yang misalnya yang jadi kurang nyaman. So biasakan untuk menyampaikan perasaannya baik secara verbal ataupun non-verbal secara adaptif gitu ya. Adaptif itu artinya yang sesuai. Kalau misalnya kan ada ya kita kenal kalau anak kita marah dia lempar barang, kalau dia nggak suka dia sobek kertas atau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain atau dia pukul orang atau pukul dirinya dia sendiri. Nah, kondisi-kondisi itu mungkin boleh dilatih walaupun memang mungkin secara verbal mungkin belum terlalu fasih gitu ya, bisa dilatih secara nonverbal terlebih dahulu Mama dan Papa hebat. Jadi misalnya bisa melatih, misalnya kalau seandainya lagi capek dia boleh pakai ekspresi apa, jadi kayak gini kah, atau dibuat kesepakatan gitu ya bahwa dia bisa mengekspresikan sebenarnya apa yang sedang dia rasakan gitu. Kita pun jadi lebih kenal anak-anak kita sebenarnya apa yang sedang dia rasakan tanpa tebak-tebak buah manggis gitu ya, artinya nggak mengira-ngira ini kenapa sih anak saya ini jadi nggak fokus, kenapa sih biar nggak jadi kayak gitu pertanyaannya, tapi lebih mengenal ketika kita sudah melatihnya gitu. Ini juga butuh waktu ya Mama dan Papa hebat, bukan instan. Mie instan aja ada prosesnya, iya nggak? Mie instan aja dibuat tetap kan, tetap gunting bungkusnya, tetap tuang bumbunya, walaupun namanya instan. Jadi semuanya tetap berproses ya Mama dan Papa hebat. Berikutnya adalah buat kesepakatan atau aturan gitu. Jadi buat komitmen bersama. Diingatkan sekali lagi bahwa ini sekali lagi saya bisa bayangkan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa dan dicoba dan dilatih untuk diterapkan. Buat komitmen bahwa Dek, nanti di jam segini sampai jam segini itu adalah jam sekolah, jamnya belajar. Nanti setelah itu, yuk kita main, yuk kita apalah gitu buat kegiatan, atau kita buat agenda dengan kesepakatan. Dan ada rules-nya di sana, ada aturannya. Kalau memang masih sulit, misalnya kalau anak-anak kita yang di usia-usianya lebih awal gitu ya, masih operasional konkret, jadi kita kayak butuh bantuan visual, misalnya apa ditempel, pakai gambar yang lucu-lucu, atau bentuk jam gitu ya, jam yang lingkaran. Nanti di angka 7, kalau udah di angka 7 waktunya sarapan. Nanti di angka 8 waktunya kita belajar online sampai jam 9. Nanti di jam 9 waktunya misalnya apa. Gitu ya, dibuat seperti itu. Biasanya itu yang saya terapkan juga untuk di teman-teman yang datang ke ruang praktek saya. Jadi saya sediakan jam yang lingkaran ya, bukan jam digital ya.
mama dan papa hebat. Jadi jam yang memang benar-benar ada angkanya. Itu juga bisa membuat kesepakatan bersama. Kemudian disepakati dan buat konsekuensinya. Itu biasanya untuk anak-anak yang sudah lebih paham tentang aturan dan usianya lebih tinggi, misalnya udah SD kelas yang lebih tinggi gitu ya, atau SMP, SMA itu boleh. Kemudian untuk anak-anak yang lebih dewasa atau usianya lebih matang gitu, belajar untuk mengambil keputusan. Jadi kita tetap kasih kesempatan ke anak-anak kita untuk mengambil keputusan. Itu juga melatih kepercayaan diri anak-anak kita di kemudian hari. Gitu ya, mama dan papa hebat. The next one adalah, ini adalah yang terakhir, kelola ekspektasi. Bu Susan juga sudah meng-highlight ini ya, bahwa kita juga perlu untuk menjadi lebih realistis terhadap kondisi yang sedang kita hadapi. Kadang kita nggak bisa memungkiri bahwa kita semua punya harapan yang baik untuk anak-anak kita. Kita punya harapan yang positif sebenarnya untuk anak-anak kita. Tetapi kadang kita menjadi lupa bagaimana cara menyampaikan harapan itu ke anak-anak kita. Jadi kadang-kadang nge-push, kadang-kadang kita nggak terima dengan kondisinya, mungkin yang saat itu dia lagi lelah, atau dianya lagi memang nggak pengen, atau memang lagi, atau yang lainnya, atau dianya lagi gloomy gitu ya, atau suasana hatinya lagi nggak bagus gitu. Apalagi di anak-anak yang memang sudah memasuki usia remaja ya, yang udah mau akil balik gitu, itu kan kadang-kadang moodnya juga jadi naik turun gitu ya, jadi nggak stabil. Coba untuk lebih realistis, kemudian mengelola bentuk tuntutan. Sebenarnya ekspektasi itu adalah bentuk tuntutan kita, atau bentuk kecemasan kita, kekhawatiran kita akan anak-anak kita, yang kadang kita ekspresikan tuh jadi nge-push gitu ya ke anak-anak kita. Coba dikelola. Jadi number 1 until number 7, 1-7 itu adalah latihan, dicoba, mungkin bisa dilakukan secara konsisten. Yang nomor 8, ini adalah yang melingkari semuanya. Jadi tetap dikelola ekspektasinya. Ketika latihan masih gagal, ayo nggak apa-apa, coba lagi. Walaupun capek, nah ketika memang udah ngerasa jenuh, udah mumet banget, misalnya mama dan papa hebat ketika mendampingi, ya, mungkin itu juga kita perlu menyadari bahwa sampaikan ke diri kita, oke, aku ternyata lagi capek, aku ternyata lagi marah, aku ternyata lagi lelah. Akui perasaan itu. Jadi jangan di-deny ya. Jangan di-keep perasaannya, enggak, aku enggak stres, aku enggak boleh stres, aku enggak boleh marah. Semakin ditolak, perasaan itu akan semakin berat. Dan biasanya itu akan jadi numpuk, terakumulasi. Jadi kita jadi enggak terlalu optimal untuk mendampingi. Ya. Kemudian gini, ketika apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi agar anak-anak kita nggak stres ya dalam proses pembelajaran daring ini? Tentunya tetap terhubung dengan teman atau sahabat. Tadi ya kayak Alam lagi main sepeda sama teman-temannya kan Mama. Mudah-mudahan lagi main sama teman-temannya ya. Jadi itu juga bisa nge-recharge anak-anak kita. Kita aja kalau yang udah kayak gini, coba deh kita kalau kita ketemu teman-teman kita gitu ya, dapat waktu buat nge-chill bareng, ngerumpi gitu bareng sebentar aja. Kayaknya kan ke-recharge gitu ya. Itu juga yang terjadi pada anak kita. Jadi kayak itu juga kebutuhan kita karena kita makhluk sosial. Kemudian tetap terhubung dengan guru dan mentor ya saat pembelajaran jarak jauh gitu ya. Sekalipun mungkin kita merasa bisa, tetap keep in contact gitu ya sama guru-guru di sekolah. Kalau memang ada keluhan, boleh tanya tips and triknya kira-kira apa ya secara lebih detail yang bisa saya siapkan untuk anak saya di fase yang seperti ini. Kemudian dukungan dari keluarga itu juga perlu. Siapapun yang ada di dalam keluarga. Sehingga dalam menghadapi situasi stres, harapannya orang-orang semua, orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, bisa kenal tentang dirinya dan juga bisa lebih memahami anak-anak kita. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan sehingga anak atau siswa nggak jenuh ya menghadapi situasi saat ini? Satu, buat rutinitas bersama. Nah, kalau memang waktunya bersama, ya bersama Bapak dan Ibu atau Mama dan Papa hebat, mungkin dalam kondisi yang jenuh juga. Mungkin bisa ya, kalau anaknya juga dalam kegiatan non-screen, Mama dan Papa juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan anaknya aja yang non-screen, terus tiba-tiba anak mama dan papanya terus sibuk gitu ya sama gadgetnya gitu terus gitu kan, terus jadi anaknya terabaikan. Bukan gitu maksud saya, bukan anaknya aja yang non-screen, tapi kegiatan bersamanya juga yang non-screen gitu ya, yang meningkatkan kreativitas, ya tadi ya, mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, dan aspek-aspek perkembangan lainnya. Kemudian komunikasi dan konfirmasi perasaan anak, ini juga penting. Artinya ketika kalau seandainya anak sedang tantrum dalam proses belajar, teriak-teriak, gerosak-gerusuk gitu ya, boleh disampaikan. Walaupun mungkin belum bisa diterima atau ditangkap secara optimal ya oleh anak-anak kita. Boleh disampaikan bahwa misalnya,
kamu lagi sedih, kamu lagi marah, kamu lagi capek atau gimana dengan bahasa isyarat atau misalnya gesture yang memang sudah kita sepakati. Karena kalau udah punya kesepakatan, kita komunikasinya jadi lebih enak ya gitu ya. Jadi nggak pakai kode-kodean gitu. Ya nggak? Kalau misalnya mama dan papa coba deh, antara mama dan papa pakai kode-kodean, terus kodenya nggak nyampe juga, kadang jadi makin capek kan ya buat diri kita sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tetap terhubung dengan sosial melalui cara yang baik. Artinya bisa dengan video call, kalau misalnya sesekali waktu, misalnya dengan teman-temannya boleh video call satu grup, boleh nggak minta izin sama bu guru, boleh nggak Zoom bareng-bareng sama teman satu kelas gitu ya, tapi yang nggak ada berkaitan dengan belajar gitu, artinya di luar dari konteks belajar, atau misalnya yang lainnya. Oke, itu aja pemaparan dari saya atau sharing dari saya. Mama dan Papa hebat, saya yakin Mama dan Papa sudah mengupayakan segala sesuatunya yang optimal dan terbaik. Tapi saya bisa bayangkan bahwa kita dalam situasi yang mudah saat ini hanya saja mencoba untuk tenang dapat membantu kita melihat dari sudut pandang yang lebih mudah. Sekian dari saya, Mama dan Papa hebat, serta Bapak dan Ibu dari API. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Ya, sharing materi yang luar biasa ya, Mbak Dini. Benar sekali, terima kasih banyak Ibu Fatma. Terima kasih Bu Fatma untuk waktunya, untuk sharingnya.